Halo semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat. Dan di video ini kita akan bersama-sama melanjutin seri kita, yaitu terkait ngobrolin reksadana. Khususnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara untuk memilih reksadana yang baik untuk investasi. Karena seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, yaitu video ini, yang belum nonton bisa nonton dulu ya. Reksadana itu ibarat sandwich. Sandwich itu enaknya apa sih? Kita itu nggak perlu milih rotinya sendiri, nggak perlu milih dagingnya sendiri, nggak perlu milih sayurnya sendiri, tapi sudah dibuatkan langsung, kita terima jadi satu paket. Tetapi tidak semua sandwich yang dijual di pasar, di supermarket, di mall itu semuanya enak. Oleh karena itu kita perlu milih-milih kan mana sandwich yang enak. Sama juga dengan reksadana, nggak semua reksadana yang dijual di pasar itu akan memberikan return yang baik. Oleh karena itu, kita juga harus milih-milih nih ketika kita mau investasi di reksadana. Tetapi sebelumnya, aku mau kasih gambaran dulu nih, ada yang tanya. Kira-kira apakah kita harus investasi di reksadana pasar uang kah, atau RDPTK, reksadana campuran kah, atau reksadana saham? Basically itu sekali lagi tergantung dari profil resikonya. Tapi aku mau kasih gambaran sedikit nih. Reksadana pasar uang itu biasanya digunakan untuk investasi dana darurat atau untuk keperluan yang kurang dari 1 tahun. Jadi tujuan sangat pendek ya, kurang dari 1 tahun. Sedangkan reksadana pendapatan tetap atau RDPT itu untuk tujuan 1 sampai 3 tahun. Lalu kalau reksadana campuran itu untuk investasi 3 sampai 5 tahun, dan reksadana saham itu apabila kita mau investasi lebih dari 5 tahun. Nah, sekarang kita akan ngobrol ini bagaimana cara untuk memilih reksadana yang baik. So basically memilih reksadana yang baik itu sama halnya dengan memilih manajer investasi yang baik. Kenapa? Karena uang kita di reksadana itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Ada 4 langkah mudah aja yang saya percaya bahwa teman-teman semua bisa juga untuk lakuin sendiri. Jadi yang pertama adalah kita harus cek dulu nih, apakah manajer investasinya itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Biasanya untuk reksadana-reksadana yang sudah terdaftar di marketplace itu, manajer investasinya sudah terdaftar di OJK. Yang kedua, kita cek AUM-nya. AUM itu apa sih? AUM adalah Asset Under Management atau aset di bawah manajemen. Atau dengan kata lain saya bisa katakan bahwa berapa sih dana yang dikelola oleh manajer investasi ini. Semakin banyak AUM-nya artinya apa? Semakin banyak investor yang mau investasi di reksadana ini atau di manajer investasi ini. Artinya reksadana ini atau manajer investasi ini dipercaya oleh para investor yang menunjukkan sinyal baik buat kita yang mau investasi. Yang ketiga adalah kita cek reputasi dan profil dari manajer investasi ini. Apabila kita googling ada nggak sih berita-berita buruk tentang reksadana atau manajer investasi ini. Setelah kita melakukan semua itu, kita kan ada beberapa option reksadana nih yang kita bisa beli. Maka kita mulai untuk membandingkan kinerja dari manajer investasi tersebut. Mana nih yang kinerjanya paling baik, mana nih yang returnnya paling baik selama 1 tahun ini. Sehingga kita bisa langsung putuskan kira-kira kita mau investasi di reksadana atau manajer investasi mana. Sekarang kita langsung coba aja mengaplikasikan 4 hal tadi ya. Pertama, kita harus cek dulu apakah manajer investasi itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Caranya, kita bisa buka sama-sama di reksadana.ojk.go.id. Kalau kita lihat sama-sama di sini ada list nih manajer investasi yang sudah terdaftar di OJK. Ini kalau kita scroll ke bawah, ternyata ada 97 manajer investasi yang sudah terdaftar di OJK. Kita coba cari ya beberapa yang kita kenal nih. Yang terkenal kan ada Sukor Invest ya. Ini ternyata Sukor Invest nih. Sukor Invest Asset Management itu terdaftar di OJK. Atau lagi yang terkenal itu adalah Mandiri. Kita coba cek ya. Mandiri Manajemen Investasi. Ya, ini juga terdaftar di OJK. Jadi kita kalau mau cek langsung aja ke reksadana.ojk.go.id. Selanjutnya yang kedua, kita mau untuk cek AUM-nya, Asset Under Management. Biasanya saya untuk cek
Aum itu di Indo Premier. Jadi kita langsung aja ke indopremier.com/iPodGo. Oke, di sini kita bisa langsung aja masuk ke bagian list reksadana. Nah, di sini nanti bakalan ada list reksadananya semua. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Reksadana umum ini adalah reksadana non syariah. Lalu ada reksadana syariah. Lalu ada ETF umum dan juga ETF syariah. Jadi ETF itu sama dengan reksadana indeks. Lalu di sini juga ada 4 jenis reksadana yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Yang pertama adalah money market, itu adalah reksadana pasar uang. Lalu ada fixed income atau RDPT, reksadana pendapatan tetap. Lalu ada balance fund atau hybrid mutual fund atau reksadana campuran. Dan yang terakhir adalah equity fund atau reksadana saham. Sekarang nih contoh kalau kita mau memilih reksadana pasar uang dulu deh. Sekarang kita sama-sama pilih aja yang reksadana umum dan money market. Berarti yang lain centangnya bisa dihilangkan dulu. Langkah kedua tadi kita harus cek AUM-nya. Kita lihat di sini ya. Di sini AUM itu ada di mana? Nih AUM, Asset Under Management-nya. Oke, kita urutkan aja ya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Caranya kita tinggal tekan aja nih AUM-nya. Oke, kalau gini dari kecil ke besar. Kita tekan sekali lagi ya. Oke, kalau gini itu baru dari yang besar ke yang kecil. Oke, kalau kita lihat yang tertinggi adalah yang pertama Mandiri Investa Pasar Uang, yang kedua Sukor Invest Money Market Fund, 3 Batavia Dana Kas Maksima, Bahana Dana Liquid, dan yang kelima Manulife Dana Kas 2. Itu adalah 5 yang tertinggi. Kita lihat di sini adalah fund name. Fund name adalah nama dari reksadana. So, nama reksadana itu biasanya seperti ini contohnya ya. Mandiri Investa Pasar Uang. Mandiri Investa itu adalah manajer investasinya. Oke, lalu berikutnya jenis reksadananya yaitu pasar uang. Mandiri Investa, pasar uang. Sama halnya dengan yang kedua ya, Sukor Invest. Sukor Invest itu adalah manajer investasinya. Lalu Money Market Fund adalah jenis reksadananya yaitu reksadana pasar uang. Oke, berarti kita sudah temukan bahwa ada 5 reksadana yang tertinggi AUM-nya di reksadana pasar uang. Yang ketiga, kita bisa cek reputasinya dulu ya. Jadi kita bisa googling aja nama reksadananya. Kira-kira di Google itu nanti akan ada berita-berita yang jelek atau enggak. Kalau nggak ada beritanya, berarti reksadana ini so far so good gitu. Coba ya kita lihat sama-sama. Mandiri Investa Pasar Uang. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Berita-beritanya sih nggak ada yang berita-berita negatif. Itu artinya sih so far so good sih. Nah, nggak ada berita yang buruk ya. Jadi so far sih so good. Sekarang kita coba buka yang kedua ya. Sukor Invest Money Market Fund. Oke, Sukor Invest Money Market Fund. Nah, ini kita buka nih. Ini dari Indo Premier juga. Dana kelolaan naik terpesat, ini posisi top 10 reksadana pasar uang. Wah, ternyata malah Sukor Invest Money Market Fund ini termasuk di yang nomor 1. Tapi ini sudah tahun 2017 sih. Ini berita tahun 2017 ya. Jadi dia sempat menduduki posisi 1 untuk reksadana pasar uang terbaik gitu. Ini ada lagi nih, berikut 5 reksadana pasar uang berkinerja terbaik. Ini 2019 ya, coba kita buka. Nah, ini ternyata dari Line Today. Berikut 5 reksadana pasar uang berkinerja terbaik pada bulan Mei, ini 2019. Di sini ada Sukor Invest Money Market Fund dari Sukor Invest Asset Management. Ini di tahun 2019. Artinya Sukor Invest sudah kayak beberapa kali masuk ke dalam nominasi reksadana terbaik. Itu kita bisa simpulkan bahwa reputasi dari Sukor Invest Money Market Fund ini termasuk baik.
Yang keempat adalah kita bandingkan kinerja dari beberapa manajer investasi yang kita golongkan baik tadi. Kita ambil aja 5 yang tertinggi dari aset under management-nya ya, atau AUM-nya. Jadi Mandiri Investa Pasar Uang, Sukor Invest, Batavia Dana Kas Maksima, Bahana Dana Liquid, dan Manalife Dana Kas 2. Oke, kita lihat sama-sama nih. Ini type-nya MM, itu adalah money market atau reksadana pasar uang. Lalu last NAV, itu ada NAV adalah net asset value atau nilai aktiva bersih atau harga dari reksadana itu. Lalu di sini ada 1 day, 3 day, 1 month, 3 month, year to date, 1 year sama 3 years. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah return dalam periode yang sudah ditentukan tadi. So 1 day adalah return untuk 1 hari. 3 days adalah return untuk 3 hari dan seterusnya. Kalau YTD-nya apa? Year to date. Jadi return dari 1 Januari sampai tanggal saat ini. Waktu saya lihat ini itu tanggal 31 Oktober 2020. Oke, sekarang kita lihat sama-sama ya. Kita lihat aja yang YTD sama 1 year. Kalau di YTD ini yang paling tinggi adalah return dari Sukor Invest Money Market Fund, yaitu 5,55%. Dan yang kedua adalah Manalife Dana Kas 2, yaitu 4,37%. Selanjutnya, kalau kita lihat return 1 tahunnya, paling tinggi itu adalah Sukor Invest Money Market Fund juga, yaitu 6,9%. Yang kedua adalah Manalife Dana Kas 2 juga 5,42%. Berarti Sukor Invest di sini lumayan unggul nih dibandingkan yang lain kalau berdasarkan analisis kita ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini high low. High low ini mau ngasih tahu apa sih? High low itu mau ngasih tahu apakah saat ini dia itu harganya adalah harga paling tinggi. Kalau misalkan 100%, artinya saat ini itu adalah harga tertinggi dari harga-harga sebelumnya itu. Karena ini reksadana pasar uang, otomatis 100%. Karena reksadana pasar uang itu jarang banget mengalami penurunan karena selalu naik. That's why reksadana pasar uang ini merupakan salah satu investasi yang paling aman. Di sini kita juga bisa lihat dari drawdown. Di down ini adalah drawdown. Drawdownnya untuk 5 reksadana ini, yang 1 sampai 4 adalah 0%, yang 5 0,02%. Maksudnya drawdown itu apa sih? Penurunan terbanyak dari reksadana ini. Jadi kalau ada minus, maksimalnya untuk Manalife Dana Kas 2 itu 0,02%. Sedangkan yang 1 sampai 4 ini 0%, artinya tidak pernah mengalami penurunan. Artinya selalu naik. Selanjutnya adalah Sharpe. Sharpe itu adalah sebuah rasio untuk membandingkan antara excess return dengan resiko. Wah, ini apaan nih? Kok lumayan berat nih ngomongin excess return sama resiko. Tenang aja, ini mudah. Aku jelasin ya. Jadi contoh nih ya. Contoh Sukor Invest ini, dia itu bisa kasih return ke kita 1 tahun misalnya 6,9%. Jika suku bunga Bank Indonesia itu misalnya 4%, artinya kita itu bisa dapat return 2,9% di atas suku bunga Bank Indonesia. 2,9 dapat dari mana? 6,9 dikurangi 4%. 2,9% ini dinamakan excess return atau return lebih yang kita dapatkan dibandingkan tingkat bebas resiko, yaitu suku bunga Bank Indonesia. Sampai sini paham ya? Sedangkan resiko ngitungnya dengan standar deviasi. Tapi aku nggak bahas di sini ya, nanti kalian malah tambah pusing. Sehingga Sharpe ini cara ngitungnya tinggal excess return tadi dibagi dengan resiko atau standar deviasi itu sendiri. Itu artinya semakin tinggi Sharpe ratio-nya maka semakin baik. Kalau kita lihat dari 5 reksadana pasar uang ini, yang paling tinggi Sharpe ratio-nya adalah Sukor Invest Money Market Fund, yaitu 0,6946 dibandingkan 4 yang lain. Sehingga kalau kita analisis tadi ya, dari return year to date, return 1 year, dari high low, drawdown, dan juga Sharpe, maka Sukor Invest Money Market Fund ini sangat layak nih untuk kita investasi di sana.
Gimana nih penjelasan untuk memilih manajer investasi yang tepat sudah jelas belum? Kalian bisa lakuin itu sendiri juga untuk reksadana lainnya ya. Sehingga kalian nggak salah pilih manajer investasi untuk investasi kalian. Kak, emangnya untuk menentukan manajer investasi kita perlu lihat indikator yang tadi banyak banget itu? Sebenarnya sih nggak harus semuanya, tetapi yang paling penting adalah AUM-nya dan juga return 1 tahunnya atau kata lainnya CAGR 1 tahun. Dan juga kalian bukan hanya sekedar bisa lihat ini di Indo Premier atau iPod Go aja ya, tapi kalian juga bisa analisis atau lihat datanya di marketplace reksadana seperti Bareksa dan juga Bibit. Mungkin kalian ada yang tanya gini nih, oke kak, aku sekarang sudah tahu nih, kira-kira manajer investasi mana yang aku bakalan pilih. Lalu langkah selanjutnya, gimana caranya saya itu membeli reksadana untuk investasi di sana? Biar nggak terlalu panjang, aku bahas di video selanjutnya ya. That's why jangan lupa untuk subscribe dari YouTube channel ini, Aki Ngobrol Duit, biar kalian semua nggak ketinggalan informasi tentang video-video terbaru dari YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. See you in other video.